Halo Sobat Solution, kembali lagi dengan saya IT Support Solution Fingerprint. Baik, kali ini saya akan membawakan tutorial tentang laporan ya. Laporan yang tidak muncul di menu laporan. Jadi data transaksi sudah di-download dari mesin baik menggunakan jaringan LAN atau pakai USB flash disk, kemudian dicek di menu laporan, tidak ada atau tidak muncul laporannya. Oke, langsung aja kita buka aplikasi Attendance Management. Kemudian klik laporan. Untuk nama departemen ini bisa pilih nama PT atau per departemennya ya. Misalkan untuk nama PT, satu PT semua, untuk nama karyawan semua. Rentang waktu dari tanggal 1 sampai tanggal 30 bulan 11, klik kalkulasi. Jadi ambilnya dalam 1 bulan ya, kemudian klik kalkulasi. Di sini nggak ada datanya, padahal data transaksi dari mesin ini sudah di-download ke aplikasi atau ke komputer ya. Untuk proses download data menggunakan jaringan LAN sudah berhasil 100%, tapi datanya nggak muncul, atau menggunakan USB flash disk sudah diimpor, datanya juga nggak muncul. Ini perlu dicek di menu atau di tabulasi data transaksi di sini ya. Di sini sebenarnya untuk data waktu scan-nya sih sudah muncul ya, udah ketarik dari mesin ke aplikasi Attendance Management. Tapi di menu laporan atau menu SIP-nya ini tidak muncul karena itu untuk jadwalnya ya, jadwalnya belum di input atau belum dimasukkan. Di data transaksi muncul, tapi di kolom SIP-nya itu tidak muncul atau tidak ada. Kita close untuk laporannya, pilih jadwal karyawan, kemudian pilih nama karyawan atau nama karyawan baru yang tidak ada ya, atau tidak muncul laporannya. Misalkan di sini karena semua karyawan belum masukkan jadwalnya, bisa dipilih semua. Kalau hanya beberapa, ya pilih nama karyawan tersebut aja yang dimasukkan jadwalnya. Kemudian klik pengaturan jadwal, klik tanda plus yang ada dalam kotak ini karena jadwal tetap. Beda dengan jadwal yang shift-shiftan atau jadwal otomatis ya, atau jadwal tidak tetap. Itu bisa dilihat di video-video sebelumnya yang udah saya buat ya. Kemudian untuk rentang waktunya, misalkan di sini dari tanggal 1 bulan 11, kemudian sampai dengan tahunnya diubah ke 2200. Ini jangan lupa ya, untuk tahunnya sampai dengan tahunnya diubah ke 2200. Kalau misalkan tidak diubah, nanti di bulan berikutnya akan nggak muncul lagi ya untuk laporannya, nggak nampil gitu, atau nggak nampak ya. Ini diubah sampai tahun 2027. Tidak harus tahun 2200, bisa tahun misalkan 2050 atau 2090 gitu, nggak apa-apa. Kemudian klik OK. Klik OK. Nah, ini di sini ada garis-garis yang menunjukkan kalau jadwal karyawannya sudah muncul ya. Sudah masuk. Kemudian klik close, cek lagi di menu laporan. Klik menu laporan, pilih misalkan salah satu nama karyawan, bisa. Kemudian rentang waktunya tanggal 1 sampai tanggal 30 di bulan 11, klik kalkulasi. Nah, ini nanti akan muncul ya laporannya setelah dimasukkan jadwalnya. Kemudian di sini ada beberapa laporan, di mana di sini untuk mungkin ada beberapa hari yang tidak ada ya, nggak muncul. Ini padahal datanya ada, mungkin karyawannya absen tapi di laporannya nggak muncul. Itu bisa dicek di data transaksi. Kita lihat di sini di tanggal 14, atau lebih jelasnya kita pilih hanya tanggal 14 saja, yang untuk data yang nggak ada laporannya ini nggak muncul di tanggal 14. Kita pilih tanggal 14 saja. Oke, sampai dengan tanggal 14. Ini jadwalnya ada,
tapi laporannya nggak muncul. Kita cek kalkulasi lagi, hanya tanggal 14. Kemudian dicek di kolom data transaksi. Ini sebenarnya ada datanya. Karyawan tersebut ada scan masuk dan scan pulangnya muncul. Di sini statusnya aja masuk, tapi di pengecualian invalid. Ini bisa karena jadwalnya ya. Ini jam masuk jam 7.15 dan jam pulangnya itu jam 23. Oke, ada scan masuk dan scan pulangnya, tapi pengecualian invalid. Ini biasanya dari jadwalnya atau pengaturan jam kerjanya. Kita cek di pengaturan jam kerja. Oke, untuk jam kerja normal, di sini karena batas mulai scan masuknya jam 7.30, ya, jadi kalau karyawan absen sebelum jam 7.30 itu dianggapnya tidak masuk. Karena tadi waktu scan-nya sebelum jam 30, jadi dianggap tidak masuk ya. Ini bisa diubah misalkan dari jam 07.00. Kemudian untuk akhir scan pulangnya, karena karyawan tersebut akhir scan pulangnya jam 23 atau lewat dari jam 22, dan ini akhir scan pulangnya jam 22, itu tidak akan ke rekap waktu scan pulangnya. Ini bisa diubah melewati dari jam waktu scan karyawan tersebut, misalnya 23.59 gitu ya. Kemudian klik simpan. Oke, setelah diubah jam kerjanya ini juga sama 07.00 untuk hari Sabtu 23.59. Simpan, cek di menu laporan. Nah, ini udah muncul yang untuk laporannya di tanggal 14. Oke. Kemudian cek lagi di laporan dari tanggal 1 sampai tanggal 30. Nah, di sini ada lagi di tanggal 18. Di sini tidak ada scan masuk dan nggak ada scan pulang. Padahal karyawan itu masuk. Setelah di-download data transaksinya, cek di data transaksi juga muncul. Ini kita lihat di data transaksinya untuk tanggal 18 sampai dengan tanggal 18. Cek di data transaksi ya. Nah, ini ada tanggal 18, ada data transaksinya, masuk jam 8, pulang jam 17. Tapi untuk statusnya, status awalnya itu lembur keluar. Jadi untuk pengecualian invalid. Data yang muncul itu seharusnya pengecualiannya oke ya. Nah, sama seperti ini pengecualian oke. Ini kalau oke, laporannya masuk ya. Ada muncul di menu laporan. Tapi kalau invalid itu tidak masuk. Ya. Tanggal 18 statusnya invalid. Karena status awalnya itu lembur keluar. Jadi untuk scan masuk dan scan pulang harusnya untuk statusnya scan masuk atau scan pulang. Jadi ini bisa diubah. Status lembur keluar, diklik, kemudian ganti status, ganti C masuk. Kemudian untuk lembur keluar yang di bawah untuk scan pulangnya, ini untuk scan masuk, dan yang 17.21 untuk scan pulang atau scan keluar. Pilih ganti status, bisa jadi C keluar. Oke, setelah operasinya masuk sama keluar, kemudian klik lakukan semua, kalkulasi. Cek di menu shift atau kolom shift lagi. Nah, ini datanya udah masuk ya. Cek lagi dari tanggal 1 sampai tanggal 30. Nah, datanya udah masuk.
tanggal 18 sebelumnya tadi nggak ada waktu scan-nya. Kemudian di sini ada lagi untuk yang tanggal 20. Cek lagi untuk tanggal 20 sama tanggal 22 misalnya ya. Tanggal 20 sampai dengan tanggal 22. Oke. Di tanggal 20 ini ada scan masuk, ada scan pulang. Dan di tanggal 22 ada scan masuk sama scan pulang. Ini statusnya sama yang sebelumnya. Jadi harus ubah status ya, C masuk atau C keluar. Tapi bisa juga karena banyaknya karyawan yang statusnya sama seperti itu semua. Mungkin kalau untuk ubah satu persatu ya agak kewalahan atau agak repot gitu ya. Itu bisa diubah dari aturan presensi. Di sini status keluar, status lembur itu tidak akan detect di menu laporan, harus diubah ke C masuk atau C pulang, C keluar ya, C pulang gitu. Tapi kalau merubah satu persatu itu akan merepotkan, jadi bisa diubah dari menu aturan presensi. Klik aturan presensi, kemudian di sini ada aturan dasar, abaikan status ya. Untuk status keluar, abaikan status, dan status lembur ini abaikan status. Oke. Kemudian cek lagi di menu laporan. Nah, ini masuk semua ya. Sudah masuk dari tanggal 1, cek dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 30. Ini statusnya otomatis diubah ya, jadi C masuk atau C keluar. Start otomatis dan pengecualian jadi oke. Kalkulasi lagi. Kemudian untuk yang tanggal 25, 26 dan seterusnya ini kita cek lagi, misalkan tanggal 25 ini kosong, kemudian cek di data transaksi dan juga kosong, itu perlu dicek di mesinnya langsung ya. Jadi masuk menu mesin, cari presensi atau hasil, masukkan nomor ID karyawan tersebut, rentang waktu cari. Kalau misalkan di mesin tidak ada, berarti karyawan tersebut memang nggak absen di mesin. Oke. Kemudian di sini ada di menu laporan ada beberapa laporan ya. Misalkan seperti ini. Misalnya ada waktu scan masuknya itu lewat dari jam kerja, otomatis dihitung terlambat ya. Jadi ini masuknya jam 8.30 karena karyawannya masuk jam 8.32, dihitung terlambat 2 menit ya. Untuk pulang cepat juga sama. Warna bisa diubah, ganti warna, misalkan di sini untuk terlambat merah gitu ya. Merah. Pulang cepat di sini pulang ya, jam pulang jam 17 karena karyawan tersebut pulang jam 16.58, berarti dihitung pulang cepat 2 menit. Terus pengaruhnya dari jadwal di sini di pengaturan jam kerja ya. Di sini di pengaturan jam kerja ada toleransi terlambat dan toleransi pulang cepat, ini 0. Jadi kalau karyawan masuk atau pulang 1 menit sebelum atau sesudah jam masuk atau sebelum jam pulang, itu akan dihitung terlambat atau pulang cepat. Kalau misalkan ada toleransinya, di sini misalnya toleransi 5 menit. Ya, untuk terlambat dan pulang cepatnya 5 menit. Itu nanti akan dihilangkan ya. Jadi yang terlambat di bawah 5 menit dan yang pulang cepat di bawah 5 menit itu akan hilang. Tapi kalau misalkan di sini terlambatnya 6 menit, jadi seperti masuk jam 8.36, itu otomatis dihitung terlambat 6 menit. Atau pulang lebih awal jam 16.54, itu pulang cepat 6 menit, otomatis dihitung pulang cepat 6 menit. Itu kalau misalkan ada toleransinya ya, toleransi 5 menit. Tapi kalau tidak ada, cukup dinolkan di pengaturan jam kerja.
Kemudian untuk jam kerja yang melebihi jadwal atau jam pulangnya itu otomatis akan dihitung lembur. Sama seperti ini masuk normal ya. Untuk pulang jam 20.05 otomatis dihitung lembur 3 jam 5 menit. Dan yang ini masuk jam 18:01 dihitung lembur 1 jam 1 menit. Misalkan kalau ada istirahat, jadi lemburnya itu dihitung mulai dari jam 18, jadi bukan dari jam 17. Itu settingannya ada di aturan presensi ya. Di sini ada menu aturan presensi, kemudian kalkulasi. Di sini lembur akhir setelah 60 menit, kemudian lembur akhir dimulai setelah 0 menit. Jadi dihitung lembur setelah 1 jam dari jam lembur. Nah, seperti ini nih pulang jam 20:05, dihitung lemburnya dari jam 18. Dihitung lembur 2 jam 5 menit. Sementara yang ini karena pulangnya jam 18:01 menit, dihitung lemburnya 1 menit saja. Oke, selanjutnya di sini ada tadi ya, misalkan ada karyawan yang tidak masuk, itu akan terhitung absen atau alpa, nggak ada keterangan. Di sini nggak ada scan masuk, tidak ada scan pulangnya. Padahal karyawan tersebut misalnya sakit, izin atau cuti itu bisa ditambahkan. Kita atur dulu untuk settingan izin cutinya. Izin cuti, sini sakit ya. Hitung berapa kali, simbol laporan misalkan S, kemudian cuti, Nah, di sini di menu laporan harian atau laporan rekapitulasi ya. Jadi kalau karyawan tidak ada scan masuk, tidak ada scan pulang, akan dianggap alpa. Absen 6 kali. Padahal karyawan tersebut sakit atau izin atau cuti, itu bisa ditambahkan dengan klik waktu scan. Di sini misalnya di tanggal 25 karyawan tersebut sakit, klik tanggal 25 di scan masuknya, kemudian klik izin atau dinas luar, pilih masuk, alasan pilih sakit ya, tipe izinnya sakit, alasannya apa, klik OK. Oke. Terus kalkulasi. Nanti di sini akan muncul pengecualian sakit dan di laporan akan tampil sakit. Ini hitung berapa kali untuk laporannya, early, FL, absen. Kemudian untuk karyawan yang misalkan ada cuti ya, cuti beberapa hari gitu, itu tidak bisa ditambahkan sekaligus. Jadi bisanya hanya cuman satu persatu ya. Misalkan di tanggal 26, 27, 28 itu ada cuti, dia ditambahkan satu persatu.
tanggal 26 cuti. Tanggal 27 juga cuti. Dan seterusnya. Kemudian untuk laporannya, tampilan laporannya biasanya pakai laporan detail harian. Nah, nanti di sini ada keterangan pengecualian, sakit atau cuti. Atau mungkin di sini di tanggal 28 itu karyawan dinas luar bisa ditambahkan. Di sini izin atau dinas luar. Perbedaan antara sakit izin cuti dengan dinas luar. Kalau misalkan sakit izin cuti itu realnya 0, jadi dianggapnya tidak masuk ya. Sementara kalau dinas luar meskipun tidak ada scan masuk dan tidak ada scan pulangnya, tetap dianggap masuk 1 hari. Oke, demikian tutorial kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.